Terakhir ini, ada peningkatan tren tuh di cerai gugat, di mana perempuan yang menggugat cerai laki-laki gitu ya, kayak yang disampaikan di berita itu. Miris sekali sebenarnya baca berita seperti itu, tapi itu nggak hanya terjadi sebenarnya di Aceh Tengah, tapi di seluruh Indonesia sekarang tuh ada peningkatan angka itu. Nah, Saudaraku, psikolog asal Bener Meriah Ismi Niarabina angkat bicara terkait kasus perceraian yang cukup tinggi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sepanjang tahun 2025. Hingga Agustus 2025, jumlah permohonan perceraian sebanyak 350 permohonan. Berikut informasi selengkapnya. Saudaraku, Mahkamah Syariah Takengon mencatat tren peningkatan angka perceraian di Kabupaten Aceh Tengah sepanjang tahun 2025. Hingga Agustus 2025, tercatat lebih dari 350 permohonan perceraian telah diajukan, dengan mayoritas berupa cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Data dari Mahkamah Syariah Takengon menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Juli 2025, terdapat 260 permohonan perceraian dan sebanyak 207 kasus diantaranya adalah gugat cerai. Jumlah ini diprediksi terus meningkat hingga akhir tahun. Jika tren ini berlanjut, angka perceraian di Aceh Tengah pada 2025 berpotensi kembali menyentuh 500 kasus, sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2024. Panitera Mahkamah Syariah Takengon Hardiansyah kepada Tribun.com menjelaskan bahwa penyebab dominan perceraian adalah perselisihan rumah tangga yang berkepanjangan. Selain itu, terdapat pula kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta faktor ekonomi yang tidak stabil. Namun menurut Hardiansyah, konflik dan ketidakharmonisan keluarga menjadi penyebab utama yang paling banyak mendasari gugatan cerai. Menanggapi angka perceraian yang tinggi tersebut, seorang psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau TP2 TPA Bener Meriah Ismi Niarabina kepada Tribun.com pada Rabu 27 Agustus menyampaikan, meningkatnya angka perceraian di Aceh Tengah tidak lepas dari lemahnya komunikasi dalam rumah tangga. Ia menambahkan selain komunikasi, kesiapan mental dan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Pasangan yang menikah tanpa kesiapan matang lebih rentan mengalami konflik serius. Ismi menilai solusi utama untuk menekan angka perceraian adalah memperkuat komunikasi dalam rumah tangga. Pasangan harus saling terbuka, saling menghargai, dan berusaha menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Selain itu, konseling pernikahan penting dilakukan, baik sebelum menikah maupun saat muncul konflik agar pasangan mendapat bimbingan profesional dalam menghadapi perbedaan. Menurut Irsmi, perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga membawa konsekuensi besar bagi anak dan lingkungan sosial. Anak sering menjadi korban utama karena kehilangan perhatian dari salah satu orang tua yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang dan kondisi psikologis mereka. Peningkatan angka perceraian membawa dampak sosial yang cukup besar di Aceh Tengah. Anak-anak menjadi pihak yang paling berdampak karena harus menjalani hidup dengan orang tua terpisah. uh, kita agak sulit apa ya menjabarkan faktor penyebabnya secara spesifik gitu. Karena kan pasti tiap rumah tangga tuh, tiap pasangan tuh pasti punya masalah masing-masing. Tapi secara umum kalau kita perhatikan gitu ya, angka perceraian itu meningkat tuh di saat-saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau misal tuh contoh kayak sekarang gitu ya, sedang nggak ada berbuah kopi, daya beli masyarakat sedang turun, intinya tuh ekonomi sedang terpuruk gitu ya. Nah, biasanya di situ banyak masuk gugatan perceraian gitu.